Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara, perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, hari ini kita akan kembali melakukan pembahasan bacakan dan dibacain berita. Mungkin nggak kelihatan Bung kameramen, ini kaosnya ada gambar Bung Alfian. Iya, pasti nggak kelihatan, saya udah kebayang Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, ini ada berita yang menurut saya lagi-lagi tidak etik atau tidak punya adab atau tidak punya, ya begitulah, terulang tiap hari Bung Alfian. Ini disampaikan oleh Kumparan, ada video yang judulnya Kapolri yang kita cari pemimpin yang bisa lanjutkan estafet kepemimpinan. Wah, ini saya jadi semakin yakin apa yang disampaikan oleh Aiman betul adanya bahwa aparat tidak netral. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan hanya melanggar etik, tetapi sudah tidak tahu etik dan mungkin sudah terlalu banyak digigit itik. Wah, ini persoalan ini. Karena menurut hemat saya pernyataan Kapolri seperti itu pastinya tidak mendidik. Tidak mendidik dan tidak memberikan satu proses edukasi sebagai orang nomor satu di pucuk kepolisian. Jadi kepada Kapolri yang kita hormati, sedapat mungkin Anda harus bisa mengatakan kepada masyarakat, silakan persiapan kontestasi untuk 3 calon pasangan presiden wakil presiden, seluruh partai-partai yang sudah disahkan dan tercatat dan masuk sebagai peserta pemilu. Kami, polisi, Kepolisian Republik Indonesia akan menjaga proses yang normatif, yang standar, dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Nah, itu mungkin pesan dari saya yang pertama. Jadi yang jelas pernyataan Kapolri menunjukkan bahwa beliau turun kelas. Beliau tidak cukup layak menjadi orang yang punya posisi sebagai orang nomor satu di kelembagaan Bayangkara, yang mesti di sana ada kebijaksanaan, ada perlindungan, ada pengayoman, ada kepastian hukum, dan ada tanda-tanda bahwa memang penyelenggaraan akan berjalan secara fair play, secara sportif, dan secara jujur, adil, dan menjadi posisi yang sama untuk semua partai dan semua paslon. Begitu Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, ini kan kalau nggak salah yang disebut dengan geng Solo ya Bung Alfian. Nah, ini memang banyak ternyata selain Pak EF Saifullah Fatah, banyak juga memang yang menyampaikan bahwa ini kalau Jokowi ikutan cawe-cawe terus, benar-benar akan merusak lah ya, merusak pemilu kita nih Bung Alfian. Karena ya, masa sekelas Kapolri ngomongin kayak gitu. Harusnya kan dia bilang, ya dari 3-nya mana yang terbaik yang dipilih rakyat, itu yang kita jaga gitu kan paling enak. Nah ini kan mengarah nih Bung Alfian, melanjutkan estafet itu kan hanya ada 2 nih Bung Alfian, Prabowo atau Ganjar. Nah hanya Anies yang tidak melakukan kelanjutan kezoliman, melanjutkan IKN yang tidak skala prioritas. Jadi mungkin Bung Alfian gelagat apa yang dimunculkan oleh Kapolri ini Bung Alfian? Apakah TNI pun begitu Bung Alfian? Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana pihak tentara, sebetulnya dengan peristiwa Boyolali kemarin itu juga jadi pertanyaan. Segitu seriusnya mereka mengejar-ngejar anak-anak yang menggunakan motor brong. Nah, padahal itu pun juga dilakukan oleh partai-partai yang lain di tempat-tempat yang lain. Jadi sebetulnya ini karena di sana adalah basis daripada PDI Perjuangan yang calonnya adalah bukan Prabowo Gibran. Karena saya sudah mendengar langsung dari pernyataan terbuka dari tokoh Boyolali yang legendaris, yaitu The Big Family Seno. Salah satu daripada varian Seno itu berkata bahwa Boyolali bukan Gibran. Bahkan secara lebih makro, Solo bukan Gibran. Jadi artinya ini sebagai sebuah pengetahuan, pernyataan terbuka dari pihak kepolisian,
Dan kita belum dengar langsung memang dari pihak Panglima TNI, tetapi ini merupakan sebuah kemunduran ya, kemunduran peran-peran pelayanan publik, kemunduran peran-peran aparat negara. Karena bagaimanapun seorang polisi, apalagi Kapolri yang membawahi seluruh kepolisian dengan variannya, seorang Panglima TNI yang membawahi Trimatra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara dari tingkat ketentaraan, orang ini adalah orang yang mewakili seluruh elemen kekuatan aparat negara kita yang berseragam coklat dan hijau, yang mana mereka adalah aparatur negara, bukan aparatur penguasa dalam artian tanda kutip, apalagi aparatur untuk 5 orang tadi. Ini cukup serius dan saya pikir pertemuan atau pernyataan resmi dari Bapak Gatot Nurmantio pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Januari 2024, bahkan dia sampai pada wilayah pernyataan siaga Indonesia. Jadi beliau sampai menyatakan sebuah pernyataan dan bahkan menganjurkan posko-posko siaga Indonesia. Ini seluruh satu pernyataan yang tidak main-main. Menurut saya ada sesuatu di belakang ini semua dan rasanya dalam hitungan 3 pekan ke depan hari pencoblosan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita waspada, mari kita jaga diri dan tetap percaya diri bahwa kita akan memilih sesuai dengan hati nurani dan aspirasi kita semua. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang pernyataan Pak Gatot membuat kita jadi apa ya? Ya kita masyarakat umum mau ngapain Bung Alfian? Pistol kagak megang, ternyata nggak megang. Nah, Bung Alfian mungkin ya untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian agar masyarakat lah ya tidak terlalu pesimis Bung Alfian? Pun maksudnya kita tetap harus menghadapi ini dengan segala kemungkinan yang ada. Walaupun saya juga dengar-dengar lah ya, ada yang bilang, oh hasil pemilu udah dipastikan, nggak bisa diganggu-gugat. Bahkan XX bin Bung Alfian, ya Bung Alfian tau lah ya, yang kumis belakang. Itu kan di mana-mana kesempatan bicara, sudah memastikan Bung Alfian, Gemoy itu udah pasti menang. Ini nih saya curiga nih Bung Alfian, apakah mereka akan melakukan hal-hal jahat lainnya gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, kesimpulan dari statement Kapolri tersebut, apa yang mungkin Bung Alfian pesankan kepada masyarakat agar kita tidak pesimis, tidak ketakutan, dan terus siap melawan? Silakan Bung Alfian. Yang pertama, mari kita dukung pemakzulan kepada Jokowi yang sudah terlalu batal. Dan juga kita mendengar dan melihat gelagat Ibu Sri Mulyani Indrawati juga sudah ancang-ancang untuk resign dari Menteri Keuangan. Ini sebagai sebuah pengetahuan umum yang juga bisa diikuti di berbagai media pemberitaan yang ditayangkan secara meluas. Nah, dari saya buat seluruh masyarakat Indonesia, kita harus sadar betul bahwa kita punya Allah. Sehebat apa dulu kedegjayaan pidato-pidato berapi-api dari seorang Soekarno, Soekarno juga berlalu karena dia berkolaborasi dengan kaum anti Tuhan. Sehebat apapun kekuasaan Soeharto pada masa-masa beliau punya sivitas kepada umat Islam, tapi kemudian ketika beliau kembali ke pangkuan Islam dengan semangat ibadah, dengan semangat muamalah, dengan semangat dukungan kepada perangkat-perangkat struktur keislaman, lalu beliau kemudian harus berakhir dengan peralihan suksesi yang sangat baik sekali karena konsep pemunduran itu dibuat oleh Bang Yusril Iza Mahendra. Jadi ada baiknya Bang Yusril segera membuatkan konsep pengunduran diri Jokowi agar Jokowi turun dengan manis. Jadi arti yang pertama, pemakzulan Jokowi sebagai sebuah permintaan atau tuntutan yang sangat argumentatif dari petisi 100 itu sebaiknya memang didorong dan disambut oleh DPR, terutama PDIP dan partai-partai yang ada seperti PKS, seperti PKB, seperti Partai Nasdem, dan partai-partai lain yang masih memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita akan melihat pemilu ini sebagai sebuah ajang pertaruhan kewibawaan bangsa kita dan kedaulatan negara kita. Yang ketiga, ini adalah situasi yang penentunya adalah umat Islam. Partisipasi umat Islam, kita punya pengalaman di Jakarta, siapa orang bisa membayangkan dengan modal yang sangat besar, dengan dukungan penuh dari aparat, terang-terangan juga kepolisian, terutama Polda Metro Jaya memberikan backup agar kemenangan berada di tangan Ahok dan Jarot, tapi ternyata kekuatan
daripada kombinasi antara partai pengusung dan dengan bantuan suara umat Islam, maka pada Pilkada DKI putaran kedua tanggal 19 bulan April tahun 2017 itu bisa menghasilkan yang di luar hitungan para tim riset tanda kutip. Akhirnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita memperkuat hubungan dengan Allah, mari kita menjaga kewaspadaan lingkungan, mari kita terus bergotong royong, mari kita terus menjaga stabilitas di tempat yang terdekat dengan radius yang meluas sehingga kita bisa meminimalisir korban sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2019. Semoga Allah melindungi kita semua dan memberikan kemenangan kepada caleg-caleg yang berhaluan Islam, caleg-caleg yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pastinya amin aja dulu, dan nomor 1 pilihan umat Islam, pilihan kaum pribumi, pilihan rakyat yang waras, pilihan seluruh rakyat yang menginginkan perubahan. Nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.